Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Langit senja menggantung redup di atas desa Karanggeneng ketika Raka turun dari bus tua yang berdebu. Udara lembab bercampur aroma tanah basah langsung menyergap wajahnya. Sudah hampir 8 tahun ia meninggalkan desa itu untuk mencari pekerjaan di kota, tetapi nasib tak pernah benar-benar berpihak. Pabrik tempatnya bekerja bangkrut, tabungannya habis, dan kini ia pulang hanya membawa tas lusuh serta kabar kematian pamannya. Desa itu masih sama, jalan berbatu, rumah kayu setengah rapuh, suara jangkrik mulai bersahutan menjelang malam. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Orang-orang memandang Raka dengan tatapan aneh, seolah kepulangannya membawa pertanda buruk. "Jangan sering keluar malam," bisik seorang ibu penjual sayur saat Raka melewati warung kecil. Raka mengernyit bingung, tetapi perempuan itu buru-buru masuk ke rumah sambil menutup pintu keras-keras. Sesampainya di rumah peninggalan keluarganya, suasana terasa makin sunyi. Bangunan kayu itu berdiri miring seperti tubuh rentah yang dipaksa bertahan hidup. Di ruang tengah, seorang lelaki tua sedang duduk sambil menghisap rokok kretek. Namanya Pak Lurah Sastro. "Kau satu-satunya ahli waris," katanya pelan sambil menyerahkan map kusam. Raka membuka dokumen itu perlahan. Matanya langsung tertuju pada tulisan kepemilikan sebidang tanah di pinggir desa. "Tanah kuburan tua?" tanyanya heran. Pak Sastro mengangguk pelan. Kerutan di dahinya tampak semakin dalam. Tak ada warga yang mau mendekat ke sana sejak lama. "Karena angker." "Bukan cuma angker," jawab lelaki tua itu lirih. "Tempat itu seperti mulut sumur gelap. Sekali seseorang masuk terlalu jauh, hidupnya tak pernah sama lagi." Kalimat itu terdengar seperti dongeng menakutkan untuk anak kecil, tetapi nada bicara Pak Sastro tidak menunjukkan gurauan sedikit pun. Malam mulai turun. Angin desa bergerak pelan melewati celah dinding rumah hingga menimbulkan bunyi lirih menyerupai bisikan manusia. Raka mencoba tidur namun rasa penasaran terus mengganggu pikirannya. Ia akhirnya mengambil senter lalu berjalan menuju tanah warisan tersebut. Jalan menuju kuburan tua dipenuhi ilalang tinggi. Pohon beringin raksasa berdiri di tengah area makam seperti penjaga yang tak pernah tidur. Akar-akarnya menjulur keluar tanah menyerupai tangan kurus yang mencoba meraih siapa saja yang lewat. Raka menelan ludah. Suasana di sana begitu sunyi sampai suara napas sendiri terdengar jelas. Bahkan jangkrik pun seakan enggan bersuara di tempat itu. Batu nisan tua berdiri miring, sebagian retak dimakan usia. Kabut tipis menggantung rendah di atas tanah, bergerak perlahan seperti asap dari dunia lain. Saat itulah Raka melihat sesuatu. Kilauan kecil muncul dari balik salah satu makam. Awalnya samar, seperti cahaya kunang-kunang, namun beberapa detik kemudian sinarnya berubah terang kekuningan. Raka melangkah mendekat dengan jantung berdebar keras. Tanah di dekat makam itu tampak merekah sedikit, lalu dari sela retakan muncul bongkahan kecil berwarna emas. Mata Raka membesar. Itu emas. Tangannya gemetar ketika memungut benda tersebut. Beratnya nyata, permukaannya dingin tetapi berkilau indah terkena cahaya senter. Tiba-tiba terdengar suara batuk pelan dari belakang. Raka tersentak lalu menoleh cepat. Seorang kakek kurus berdiri beberapa langkah darinya. Pakaiannya hitam lusuh, rambutnya putih panjang berantakan. Anehnya, Raka sama sekali tidak mendengar langkah kedatangannya. "Kau melihatnya juga," ucap si kakek pelan. "Siapa Bapak?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Tatapannya justru tertuju pada bongkahan emas di tangan Raka. "Setiap tengah malam, tanah kuburan ini melahirkan emas," katanya lirih seperti sedang membaca doa kematian. Raka mencoba tertawa kecil untuk mengusir takut. Kalau benar begitu, kenapa tidak ada warga yang mengambilnya? Kakek itu tersenyum tipis.
senyum yang lebih menyerempai rasa iba. Karena semua yang diambil dari tempat ini selalu meminta balasan. Angin mendadak bertiup dingin. Dedaunan beringin bergesekan menghasilkan suara gemerisik panjang seperti bisikan banyak orang. Raka mulai merasa tidak nyaman. Balasan apa? Kakek itu melangkah mendekat sampai wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya senter. Kulitnya pucat seperti mayat yang terlalu lama tak terkena matahari. Nyawa. Jantung Raka seolah berhenti sesaat. Belum sempat ia berbicara lagi, suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan. Raka refleks menoleh beberapa detik, namun ketika pandangannya kembali ke depan, kakek itu sudah hilang, lenyap begitu saja. Hanya kabut tipis yang masih bergerak pelan di antara makam-makam tua. Raka berdiri mematung sambil menggenggam emas erat-erat. Di tengah rasa takut yang mulai merambat dalam dada, muncul rasa lain yang jauh lebih besar, keserakahan. Pagi di desa Karanggeneng terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun rendah menutupi jalan setapak seperti kain putih panjang yang membungkus desa dalam kesunyian. Raka duduk di teras rumah sambil menatap bongkahan emas yang semalaman ia simpan di bawah bantal. Cahaya matahari pagi memantul di permukaannya, berkilau tajam seperti mata hewan liar di tengah gelap hutan. Semalaman ia hampir tak tidur. Ucapan lelaki tua di kuburan terus teringang di kepalanya. Semua yang diambil dari tempat itu selalu meminta balasan. Kalimat itu berputar-putar seperti suara serangga malam yang tak mau pergi. Namun setiap kali rasa takut muncul, pandangannya kembali jatuh pada emas di tangannya. Benda itu terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Akhirnya, Raka membawa bongkahan tersebut ke kota kecamatan. Ia menemui seorang pedagang emas tua di pasar. Lelaki berkumis tebal itu awalnya tampak malas melayani, tetapi raut wajahnya langsung berubah saat melihat barang yang dibawa Raka. "Dari mana kau dapat ini?" tanyanya pelan. "Warisan keluarga," jawab Raka cepat. Pedagang itu memeriksa emas tersebut dengan kaca pembesar. Tangannya sampai berhenti bergerak beberapa detik. "Ini emas murni." Jantung Raka berdetak lebih keras. "Harganya?" Lelaki tua itu menyebut angka yang membuat kepala Raka terasa ringan. Nilainya cukup untuk membayar seluruh utang keluarganya. Selama bertahun-tahun hidupnya seperti perahu bocor di tengah sungai deras. Tak peduli sekuat apa mendayung, air selalu masuk lebih cepat. Kini, untuk pertama kalinya, ia melihat tepian harapan. Sore harinya, Raka pulang membawa uang dalam tas lusuhnya. Langkahnya terasa ringan. Ia membeli beras, memperbaiki atap rumah yang bocor, bahkan membawa obat mahal untuk ibunya yang sering sakit-sakitan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. "Baru pulang dari kota kok langsung punya uang banyak? Jangan-jangan dapat warisan besar. Katanya dia sering pergi malam." Bisik-bisik mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Namun Raka tak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, kuburan tua itu masih menyimpan lebih banyak emas. Malam berikutnya, rasa penasaran menariknya kembali ke tempat angker itu. Langit tampak gelap tanpa bulan. Pohon-pohon bergerak pelan diterpa angin, menyerupai sosok tinggi yang saling berbisik. Saat tiba di area makam, langkah Raka melambat. Kilauan itu muncul lagi. Kali ini lebih terang. Dari selah tanah dekat nisan tua, beberapa bongkahan emas kecil terlihat mencuat seperti akar tanaman yang tumbuh dari perut bumi. Cahaya kekuningannya memantul di antara kabut malam, indah sekaligus menyeramkan. Raka berjongkok cepat lalu mengambil semuanya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rakus mulai tumbuh dalam dadanya. Perasaan itu seperti api kecil yang diam-diam membakar bagian terdalam manusia. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan tanah. Krek! Raka membeku. Suara itu berasal dari salah satu makam di dekat pohon beringin. Tanahnya bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Nafas Raka tercekak. Ia mundur satu langkah, tetapi suara itu berhenti mendadak. Sunyi kembali menyelimuti area kuburan. Hanya angin dingin yang berputar pelan di antara batu nisan. "Cuma tikus," gumamnya mencoba menenangkan diri. Meski begitu, bulu kuduknya tetap berdiri. Sejak malam itu, Raka rutin datang ke kuburan tua. Setiap tengah malam, emas selalu muncul. Kadang sedikit,
kadang lebih besar dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Ia membuka toko sembako kecil, membeli motor baru, bahkan membantu beberapa tetangga yang kesusahan. Tetapi seperti hujan yang selalu diikuti petir, keberuntungan itu perlahan membawa sesuatu yang buruk. Pada malam Jumat, desa mendadak gempar. Pak Darmo, penggali kubur yang biasa bekerja di pemakaman desa, ditemukan meninggal di dekat area kuburan tua. Tubuhnya tergeletak miring di atas rumput basah. Wajah lelaki itu pucat dengan mata terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang terlalu mengerikan sebelum ajal menjemput. Anehnya, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Warga berdatangan sambil berbisik ketakutan. Dia pasti melihat penunggu makam. Sudah kubilang, tempat itu terkutuk. Malam semalam ada suara tangisan dari arah kuburan. Raka ikut berdiri di antara kerumunan. Dadanya terasa sesak saat melihat mayat Pak Darmo diangkat menuju rumah duka. Dalam hati kecilnya muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Semalam, ia juga berada di sana. Pak Sastro mendekati Raka perlahan. "Kau pergi ke kuburan itu lagi?" tanyanya pelan. Raka terdiam sesaat sebelum mengeleng. Namun tatapan Pak Sastro tajam seperti pisau yang menguliti kebohongan. "Makam tua itu seperti ular lapar," bisik lelaki tua itu. Semakin diberi makan, semakin besar keinginannya. Malamnya, hujan turun deras. Suara petir mengguncang atap rumahnya. Raka mencoba tidur, tetapi pikirannya kacau. Bayangan wajah Pak Darmo terus muncul di kepalanya. Tengah malam tiba, dan sesuatu yang aneh terjadi. Dari balik celah lantai kayu rumahnya, muncul cahaya kekuningan. Raka membungkuk pelan dengan nafas memburu. Matanya membesar saat melihat bongkahan emas baru terletak di bawah kursi. Lumpurnya masih basah, seolah baru saja keluar dari dalam kuburan. Hujan belum berhenti sejak kematian Pak Darmo. Langit desa Karanggeneng tampak muram seperti wajah orang yang menyimpan rahasia besar. Air menetes dari ujung genting rumah Raka secara perlahan, menciptakan bunyi tik, tik, tik yang terasa makin mengganggu di tengah malam sunyi. Raka duduk sendirian di ruang tengah sambil menatap bongkahan emas berlumpur di atas meja. Cahaya lampu minyak membuat permukaannya berkilau redup seperti mata seseorang yang mengintai dari kegelapan. Sejak menemukan emas itu muncul sendiri di rumahnya, pikirannya tak pernah tenang. Ia mulai merasa kuburan tua tersebut bukan sekedar tempat angker biasa. Ada sesuatu yang hidup di sana, sesuatu yang diam-diam memperhatikannya. Namun rasa takut kalah oleh kebutuhan hidup. Toko sembakonya mulai ramai. Orang-orang yang dulu memandang rendah kini tersenyum ramah setiap bertemu. Beberapa warga bahkan memuji keberuntungan Raka. "Hoki kamu besar sekali. Baru beberapa minggu pulang sudah sukses. Pasti rezeki leluhur." Ucapan itu terdengar manis, tetapi bagi Raka rasanya seperti duri kecil yang menusuk pelan. Mereka tak tahu dari mana semua uang itu berasal. Malam berikutnya, setelah memastikan ibunya tertidur, Raka kembali menuju kuburan tua. Udara terasa lebih dingin dibanding biasanya. Kabut turun tebal hingga jalan setapak hampir tak terlihat. Pohon beringin besar di tengah pemakaman berdiri gelap seperti raksasa tua yang sedang mengawasi setiap langkah manusia. Saat memasuki area makam, Raka langsung melihat cahaya emas muncul di beberapa titik tanah. Jumlahnya lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Napasnya memburu. Ia segera mengambil karung kecil lalu memunguti bongkahan itu satu persatu. Tangannya bergerak cepat seperti pencuri yang takut ketahuan. Tetapi ketika ia hendak pergi, suara lirih terdengar dari belakang. "Raka!" Ia membeku. Suara itu samar, berat seperti keluar dari tenggorokan penuh tanah. Raka menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya deretan makam tua dan kabut putih yang bergerak pelan tertiup angin. "Raka!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jantung Raka berdetak keras, keringat dingin mulai muncul di lehernya. Ia melangkah mundur perlahan sambil menggenggam senter erat. Sorot lampu menyapu area makam hingga berhenti di belakang pohon beringin. Di sana ada seseorang berdiri. Tubuhnya tinggi kurus dengan kain hitam lusuh menutupi seluruh badan.
Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Sosok itu diam tanpa bergerak sedikit pun. Raka menelan ludah. "Siapa kau?" Tak ada jawaban. Angin mendadak berhenti. Suasana menjadi hening seperti dunia kehilangan suara. Lalu sosok itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah belakang pohon. Dengan napas tak beraturan, Raka mendekat pelan. Langkahnya terasa berat seperti ada sesuatu yang menarik kakinya dari bawah tanah. Di balik pohon besar itu, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Sebuah altar batu tua. Permukaannya dipenuhi lumut hitam dan bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Di atasnya terdapat sesajen busuk, kepala ayam, bunga layu, kendi pecah, dan dupa yang masih mengeluarkan asap tipis. Aroma anyir bercampur tanah basah menusuk hidung. Di bagian tengah altar terdapat tulisan Jawa kuno yang terukir kasar. Raka menyentuh ukiran itu perlahan. Meskipun tak memahami seluruh artinya, ia bisa membaca beberapa kalimat. Emas lahir dari nyawa. Perjanjian tak boleh diputus. Penjaga akan mengambil pengganti. Tiba-tiba angin dingin berputar kencang di sekitar makam. Bruk! Senter Raka jatuh ke tanah. Dalam keadaan panik, ia mencoba mengambilnya kembali. Namun ketika tangannya menyentuh batu altar, ujung jarinya terkena pecahan kendi tajam. Ah! Darah segar menetes pelan ke permukaan altar. Seketika suasana berubah. Asap dupa bergerak liar seperti tertiup badai tak terlihat. Tanah di sekitar makam bergetar halus. Suara gemerisik muncul dari segala arah, menyerupai bisikan ratusan orang yang berbicara bersamaan. Raka mundur ketakutan, tetapi darahnya sudah terlanjur menyentuh altar. Tulisan kuno di batu mendadak memerah seperti bara api. Duar! Petir menyambar langit. Dan tepat setelah kilatan cahaya itu muncul, suara tawa panjang terdengar dari seluruh area kuburan. Suara itu berat, parau, bercampur banyak nada seperti berasal dari puluhan mulut sekaligus. Raka memutar tubuhnya panik. Bayangan hitam mulai bermunculan di antara makam. Samar-samar bentuknya menyerupai manusia, tetapi bergerak tidak wajar. Ada yang merangkak, ada yang berdiri miring, ada pula yang berjalan tanpa suara. Kabut semakin tebal. Napas Raka memburu seperti orang dikejar hawan buas. Ia langsung mengambil karung emas lalu berlari keluar dari area pemakaman. Namun sepanjang perjalanan pulang, suara tawa itu masih terdengar mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah, Raka mengunci pintu rapat-rapat. Dadanya naik turun hebat, tangannya gemetar saat menuang air minum. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari bawah lantai rumahnya. Raka membeku. Tok, tok, tok. Bunyi itu kembali muncul. Pelan tetapi jelas. Seolah ada seseorang berada di bawah rumah panggungnya. Perlahan Raka menunduk ke arah sela lantai kayu. Gelap, sunyi. Namun beberapa detik kemudian, dari sela papan tua itu muncul tangan pucat penuh tanah yang bergerak perlahan, mencoba meraih kakinya. Raka mundur sambil menahan napas. Tubuhnya terasa kaku seperti batang kayu yang tersambar petir. Tangan pucat dari bawah lantai itu bergerak perlahan, jemarinya panjang penuh tanah hitam, kukunya tampak retak seperti akar pohon kering. Dalam keadaan panik, Raka mengambil kursi kayu lalu menghantam lantai keras-keras. Brak! Suara ketukan langsung berhenti. Hening, tak ada gerakan lagi. Dengan dada berdegup liar, ia memberanikan diri mengintip lewat celah papan rumah. Gelap pekat menyambut pandangannya. Tak terlihat siapapun di bawah sana. Namun, aroma tanah kuburan masih tercium jelas. Malam itu, Raka tidak tidur sama sekali. Ia duduk bersandar di dinding sambil memegang parang tua peninggalan ayahnya. Lampu minyak dibiarkan menyala sampai pagi karena rasa takut mulai tumbuh seperti benalu di pikirannya. Saat fajar tiba, suara gaduh terdengar dari ujung desa. Warga berlarian menuju kebun dekat sungai. Raka ikut mendatangi kerumunan dengan langkah cepat. Di sana, suasana terasa kacau. Beberapa perempuan menangis, sementara para lelaki berdiri tegang seperti melihat sesuatu yang sulit dijelaskan.
Hilang! Tak ada jejak sama sekali. Semalam dia belum pulang. Raka menembus keramaian lalu melihat Pak Wirman, petani tua desa, terduduk lemas sambil menangis. Anaknya, Bayu, menghilang sejak malam. Tak ada bekas perkelahian, tak ada suara minta tolong. Pemuda itu lenyap seperti ditelan bumi. Perasaan tak nyaman langsung merayap dalam dada Raka. Ingatannya kembali pada altar batu di kuburan tua serta tulisan menyeramkan tentang tumbal. Malam berikutnya, meski rasa takut terus menghantui, Raka tetap pergi ke makam tua. Pikirannya kacau. Ia sadar tempat itu membawa bencana, tetapi emas yang muncul setiap malam seperti candu bagi orang putus asa. Dan benar saja, jumlah emas kali ini jauh lebih banyak. Bongkahan besar bertebaran di sekitar makam seperti buah aneh yang tumbuh dari tanah kematian. Cahayanya berkilau di tengah kabut malam, indah sekaligus menjijikan. Raka memungut semuanya dengan tangan gemetar. Di saat bersamaan, wajah Bayu terus muncul dalam pikirannya. Tidak mungkin ada hubungannya, gumamnya pelan. Tetapi suara kecil di dalam hatinya tahu kenyataan sebenarnya. Kuburan itu sedang meminta bayaran. Hari-hari berikutnya desa semakin mencekam. Setelah Bayu menghilang, giliran seorang pedagang kayu yang lenyap tanpa jejak. Lalu, seorang nenek yang tinggal sendirian di pinggir sawah ditemukan meninggal mendadak dengan wajah penuh ketakutan. Warga mulai gelisah. Mata mereka dipenuhi curiga. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Pintu rumah ditutup lebih awal. Jalan desa yang biasanya ramai kini berubah sunyi seperti kampung kosong. Bisik-bisik menyeramkan mulai menyebar. Penunggu kuburan bangkit lagi. Ada yang membangunkan kutukan lama. Pesugihan itu kembali meminta tumbal. Setiap mendengar kalimat tersebut, tengkuk Raka terasa dingin. Namun anehnya, di tengah semua kematian dan kehilangan itu, hidup Raka justru semakin makmur. Tokonya berkembang cepat. Barang dagangan selalu laris. Orang-orang dari desa lain mulai datang membeli kebutuhan di tempatnya. Uang terus mengalir deras seperti sungai saat musim hujan. Tetapi keberuntungan itu terasa seperti buah manis berisi racun. Sebab setiap malam setelah ada korban baru, emas yang muncul semakin besar. Suatu malam, Raka kembali ke kuburan dengan langkah berat. Langit tampak merah gelap tertutup awan tebal. Pohon beringin bergerak pelan seperti sedang menari mengikuti bisikan makhluk tak terlihat. Saat tiba di area makam, napasnya tercekak. Tanah di sekitar kuburan utama terbuka sedikit. Dari dalam retakan muncul cahaya emas menyilaukan. Namun bukan itu yang membuat tubuhnya membeku. Di samping makam, terlihat jejak seretan panjang di tanah basah. Seperti sesuatu baru saja ditarik masuk ke dalam kubur. Raka menyorotkan senter dengan tangan gemetar. Bekas itu masih baru. Lumpur di sekitarnya tampak berantakan seperti habis diinjak banyak kaki. Tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari belakang makam. Raka refleks mematikan senter lalu bersembunyi di balik pohon. Dari sela gelap ia melihat sesuatu bergerak perlahan. Sosok hitam tinggi keluar dari balik kabut. Tubuhnya kurus panjang dengan kepala menunduk tidak wajar. Lengannya menyeret sesuatu di tanah. Tubuh manusia. Raka membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Mayat itu tampak lemas penuh lumpur. Bajunya dikenali Raka. Itu milik Jono, pemuda desa yang sejak sore tadi dikabarkan belum pulang. Sosok hitam tersebut menyeret tubuh Jono menuju makam terbuka. Gerakannya lambat tetapi menyeramkan, seperti hewan lapar yang membawa mangsa ke sarang. Lalu, dari dalam kubur terdengar suara ramai. Tangisan, bisikan, tawa lirih bercampur erangan. Raka hampir kehilangan keseimbangan. Lututnya terasa lemas seperti tak bertulang. Sosok hitam itu berhenti tepat di depan makam, lalu menoleh perlahan. Meski wajahnya tertutup gelap, Raka merasa makhluk itu sedang menatap lurus ke arahnya. Detik berikutnya, makhluk itu tersenyum. Mulutnya terbuka terlalu lebar hingga hampir mencapai telinga.
Dan dari dalam tanah kuburan, puluhan tangan pucat mendadak muncul, menarik tubuh Jono masuk ke gelapan bawah makam. Suara jeritan langsung menggema memecah malam. Raka lari beritut-birit meninggalkan area pemakaman. Napasnya memburu, dadanya terasa terbakar, sementara suara jeritan itu terus mengiang di telinganya seperti kutukan yang tak mau pergi. Namun, saat hampir keluar dari area kuburan, langkahnya mendadak terhenti. Di bawah pohon beringin, sudah ada bongkahan emas besar menunggunya. Jauh lebih besar dibanding malam sebelumnya. Desa Karangkeneng berubah seperti rumah tua yang kehilangan cahaya. Tak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Warung kopi mulai tutup sebelum malam tiba. Bahkan ayam-ayam milik warga dimasukkan ke kandang lebih cepat, seolah hewan pun ikut merasakan ancaman yang menggantung di udara. Setelah Jono menghilang, ketakutan menyebar semakin luas. Orang-orang mulai percaya bahwa sesuatu dari kuburan tua telah bangkit kembali. Sementara itu, Raka hidup dalam teror yang tak terlihat. Setiap memejamkan mata, ia selalu melihat tangan-tangan pucat keluar dari tanah makam. Kadang, saat terbangun tengah malam, ia mendengar suara langkah di atap rumahnya. Pelan, berat, berjalan mondar-mandir seperti seseorang sedang mencari jalan masuk. Tetapi yang paling mengerikan bukanlah suara itu, melainkan kenyataan bahwa emas masih terus muncul. Kini jumlahnya jauh lebih banyak. Karung kecil milik Raka hampir penuh. Benda-benda berkilau itu tersimpan di bawah ranjang seperti ular tidur yang sewaktu-waktu bisa menggigit pemiliknya sendiri. Pagi itu, ibunya jatuh sakit. Tubuh perempuan tua tersebut mendadak lemah. Wajahnya pucat seperti kertas basah. Nafasnya terdengar berat, sementara matanya sering melamun ke arah kosong. Dingin, bisiknya pelan sambil menggigil. Raka langsung memanggil mantri desa, tetapi lelaki itu hanya menggeleng bingung. Tak ada penyakit aneh, katanya lirih. Tapi tubuh ibumu seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Biaya pengobatan mulai membengkak. Raka menggunakan uang hasil penjualan emas untuk membeli obat dan membawa ibunya ke kota. Namun kondisi perempuan itu tidak membaik. Semakin hari, tubuhnya semakin kurus. Seperti ada sesuatu yang menghisap kehidupannya perlahan. Sore menjelang malam, hujan turun tipis membasahi halaman rumah ketika seseorang datang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Raka membukanya perlahan. Di depan rumah berdiri lelaki tua berjubah hitam kusam. Rambutnya putih panjang, wajahnya penuh keriput dalam. Matanya tajam seperti orang yang telah melihat terlalu banyak kematian. "Aku Mbah Wiryo," ucapnya pelan. Raka langsung terdiam. Ia mengenal nama itu. Warga desa sering membicarakannya sebagai orang pintar yang tinggal jauh di pinggir hutan. "Aku tahu tentang kuburan tua," lanjut lelaki tersebut. Jantung Raka terasa jatuh. Tanpa banyak bicara, Mbah Wiryo masuk lalu duduk di ruang tengah. Tatapannya langsung tertuju pada lantai rumah. Aroma tanah makam sudah memenuhi tempat ini. Raka menelan ludah. "Bapak tahu apa yang terjadi?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. Tangannya yang keriput mengambil rokok linting dari saku kain lusuh. Tempat itu bukan kuburan biasa. Asap tipis keluar dari mulutnya perlahan. Dulu, ratusan tahun lalu, ada seorang bangsawan tamak yang membuat perjanjian dengan penunggu tanah itu. Ia meminta kekayaan tanpa batas. Lalu, penunggu makam mengabulkan permintaannya. Mbah Wiryo menatap Raka lurus-lurus. Tetapi setiap emas yang keluar dari tanah harus dibayar dengan nyawa manusia. Suasana rumah mendadak terasa lebih dingin. Hujan di luar turun semakin deras, seperti seribu jari mengetuk bumi bersamaan. Raka mencoba menyangkal. Itu cuma cerita lama, kan? Kalau cuma cerita,
Kenapa orang mulai hilang? Kalimat itu menghantam pikiran Raka seperti batu besar. Bahwiryo melanjutkan dengan suara rendah. Pesugihan itu bekerja seperti timbangan. Semakin banyak emas diambil, semakin besar tumbal yang diminta. Raka teringat wajah Bayu, Jono, dan Pak Darmo. Nafasnya mulai tak teratur. Korban-korban itu, gumamnya lirih, berkaitan denganmu. Potong Bahwiryo cepat. Raka membeku. Lelaki tua itu mengambil arang kecil lalu menggambar lingkaran di lantai. Pak Darmo pernah membantu pemakaman ayahmu. Bayu sahabat masa kecilmu. Jono sering bekerja di tokomu. Darah Raka terasa dingin mengalir di tubuhnya. Bahwiryo menatap Raka tajam. Penunggu makam tidak mengambil orang sembarangan. Lalu, siapa berikutnya? Tanya Raka dengan suara hampir hilang. Beberapa detik suasana hening. Hanya suara hujan dan kayu rumah yang berderit pelan tertiup angin. Kemudian, Bahwiryo berkata lirih, "Keluargamu sendiri." Raka langsung berdiri. Tidak. Namun lelaki itu tetap tenang. Perjanjian sudah dimulai sejak darahmu jatuh di altar. Ucapan itu membuat kepala Raka terasa penuh. Ia teringat malam saat tangannya terluka di batu tua belakang beringin. Itu artinya aku terikat. Ya. Bahwiryo mengeluarkan benda kecil dari kantong kainnya. Sebuah jamat kayu tua berukir simbol aneh. Kalau ingin selamat, berhenti mengambil emas. Raka terdiam. Di satu sisi, ia takut. Tetapi di sisi lain, uang dari emas itu menjadi satu-satunya harapan untuk mengobati ibunya. Seperti orang haus di tengah laut, ia tahu air di sekelilingnya beracun, tetapi tetap tergoda meminumnya demi bertahan hidup. Malam semakin larut. Sebelum pergi, Bahwiryo berhenti di depan pintu. "Jangan datang ke kuburan malam ini," katanya pelan. Penunggunya sedang mencari tumbal baru. Raka hanya diam. Namun setelah lelaki itu pergi, pikirannya kembali dipenuhi bayangan emas. Ia membuka karung simpanannya perlahan. Kilauan kuning memenuhi pandangan. Dan tepat saat itulah, dari kamar ibunya terdengar suara aneh. Bukan batuk, bukan rintihan sakit, melainkan suara berat seperti bisikan banyak orang keluar dari satu mulut. Raka. Tubuh Raka langsung menegang. Ia berlari menuju kamar. Saat pintu dibuka, nafasnya berhenti seketika. Ibunya duduk di atas ranjang dalam keadaan mata terpejam. Namun, bibir perempuan tua itu terus bergerak sendiri. Penunggu makam lapar. Lalu perlahan, kepala ibu perempuan tua itu menoleh ke arah Raka. Dan senyum tipis muncul di wajah pucatnya. Raka berdiri membeku di depan pintu kamar. Cahaya lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin malam, membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Ibunya masih duduk di atas ranjang dengan mata tertutup rapat. Bibir perempuan tua itu komat kamit tanpa henti, mengeluarkan suara berat yang bukan miliknya. "Penunggu makam lapar." Kalimat itu terdengar parau, seperti keluar dari tenggorokan penuh pasir. "Ibu," suara Raka gemetar. Perempuan tua tersebut perlahan membuka mata. Bagian putih matanya tampak lebih dominan dibanding hitamnya. Wajah pucat itu terlihat asing, seperti tubuh seseorang yang sedang dipinjam makhluk lain. "Dia sudah dekat," bisiknya lirih. Lalu tubuh ibunya mendadak jatuh lemas ke kasur. Raka langsung menghampiri sambil mengguncangkan bahunya pelan. Nafas perempuan itu masih ada, tetapi wajahnya semakin dingin seperti orang demam berat. Malam itu Raka duduk sampai subuh, tanpa berani tidur. Hujan di luar turun terus-menerus, sementara pikirannya dipenuhi ucapan Bahwiryo. Berhenti mengambil emas. Namun semuanya terasa terlambat. Keesokan paginya, Raka mengambil keputusan nekat. Ia mengumpulkan seluruh bongkahan emas ke dalam 2 karung besar,
Beratnya hampir membuat pundaknya patah. Setelah itu, ia pergi menuju sungai di ujung desa. Air sungai mengalir deras berwarna kecoklatan karena hujan semalaman. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air seperti asap dari mulut bumi. Dengan nafas berat, Raka melempar satu persatu emas itu ke sungai. Biur, bongkahan pertama tenggelam cepat. Biur, yang kedua menyusul. Setiap emas masuk ke air, dadanya terasa sedikit lebih ringan, seolah ia sedang membuang potongan kutukan dari hidupnya sendiri. Saat karung terakhir kosong, Raka berdiri diam menatap aliran sungai. Selesai, gumamnya pelan. Untuk pertama kali setelah berminggu-minggu, ia merasa bisa bernafas lega. Tetapi ketenangan itu hanya bertahan sampai malam. Ketika pulang ke rumah, langkah Raka mendadak terhenti di depan pintu. Lantai teras terpenuhi lumpur basah. Jejak kaki panjang terlihat menuju ruang tengah. Jantungnya langsung berdegup keras. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Krek. Nafas Raka tercekak. Di dalam rumah, seluruh emas yang tadi dibuang ke sungai sudah kembali. Bongkahan-bongkahan itu tergeletak di lantai seperti tak pernah pergi. Lumpur hitam masih menempel di permukaannya. Beberapa bahkan meninggalkan bekas basah menuju kamar ibunya. Rasa dingin merambat naik ke tengkuknya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil dari belakang. Hehehe. Raka menoleh cepat. Adiknya, Dini, berdiri di ujung lorong. Gadis berusia 15 tahun itu menundukkan kepala sambil memegang boneka lusuh. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. "Din," panggil Raka pelan. Tak ada jawaban. Tubuh Dini berdiri diam seperti patung. Lalu perlahan ia mengangkat wajah. Mata gadis itu tampak kosong. Senyumnya terlalu lebar. "Kau tak bisa membuang hadiah dari mereka," ucapnya dengan suara berat seperti lelaki tua. Tubuh Raka langsung menegang. "Dini, sadar." Gadis itu tertawa pelan. Suaranya bercampur gema aneh seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Utang tumbal belum lunas." Lampu minyak mendadak padam. Gelap langsung memenuhi rumah. Raka panik mencari korek sambil mendengar suara langkah kaki bergerak cepat di dalam kegelapan. Bunyi itu berputar-putar di sekelilingnya seperti seseorang sedang bermain dengan ketakutan manusia. Saat lampu berhasil menyala kembali, Dini sudah tidak ada. "Dini!" Raka berlari ke kamar belakang. Gadis itu ditemukan duduk di pojok ruangan sambil menangis ketakutan seperti baru terbangun dari mimpi buruk. "Ada apa, Kak?" tanyanya gemetar. Raka terdiam. Dini tak mengingat apapun. Kabar aneh mulai menyebar ke seluruh desa. Warga mengaku melihat sosok hitam berjalan di sekitar rumah Raka setiap malam hari. Ada yang mendengar suara tangisan dari bawah lantai. Ada pula yang melihat bayangan berdiri di atap rumahnya saat hujan turun. Curiga mulai tumbuh. Tatapan ramah warga perlahan berubah tajam seperti pisau. Dia pasti pelaku pesugihan. Tak mungkin orang miskin mendadak kaya begini. Kuburan tua itu aktif lagi sejak dia pulang. Bisikan itu menyebar cepat seperti api membakar jerami kering. Suatu sore, saat Raka membuka toko, beberapa warga datang dengan wajah tegang. Pak Sastro berada paling depan. "Kami mau bicara," katanya dingin. Raka menelan ludah. "Kau harus jujur," lanjut lelaki tua itu. "Apa hubunganmu dengan kuburan tua?" Suasana mendadak hening. Tatapan warga menusuk Raka tanpa belas kasihan. Belum sempat ia menjawab, terdengar suara jeritan dari arah rumahnya. "Itu suara Dini!" teriak seseorang. Raka langsung berlari pulang. Saat tiba di halaman, tubuhnya langsung membeku. Adiknya berdiri di atas sumur belakang rumah dengan mata tertutup. Kedua tangannya terangkat perlahan seperti sedang dipanggil sesuatu. Di sekeliling sumur, terlihat jejak tangan berlumpur. Puluhan jumlahnya, seolah banyak makhluk merangkak keluar dari dalam tanah. "Dini!" teriak Raka panik. Gadis itu membuka mata perlahan. Namun yang menatap Raka bukan lagi adiknya. Sorot mata itu gelap, kosong. Lalu dari mulut Dini keluar suara berat mengerikan. "Tumbal berikutnya sudah dipilih." Tiba-tiba, tubuhnya jatuh ke dalam sumur. Bruk! Jeritan warga langsung pecah bersamaan.
Raka berlari sambil berteriak histeris menuju bibir sumur. Namun sebelum ia melihat ke bawah, sesuatu tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam gelap. Tangan pucat penuh lumpur, dan suara tawa panjang kembali terdengar dari dasar sumur. Jeritan warga bercampur suara hujan membuat halaman rumah Raka berubah kacau. Ember dan tali segera dibawa menuju sumur tua di belakang rumah. Dengan tangan gemetar, Raka ikut menarik tali bersama beberapa lelaki desa. Dadanya berdegup seperti genderang perang. Beberapa menit kemudian, tubuh Dini berhasil diangkat. Gadis itu pingsan dengan tubuh basah kuyup. Anehnya, tak ada luka sedikit pun di badannya. Padahal sumur tersebut sangat dalam dan dipenuhi batu kasar. Namun, yang membuat bulu kuduk warga berdiri bukan kondisi Dini, melainkan dasar sumur itu sendiri. Air di dalamnya mendadak berubah hitam pekat seperti lumpur kuburan. Dari bawah sana, terdengar suara lirih menyerupai bisikan banyak orang. Warga mulai mundur ketakutan. Rumah ini sudah dikutuk. Kita harus pergi dari sini. Jangan dekat-dekat keluarga Raka. Malam itu, tak ada satupun tetangga berani mendekat lagi. Rumah Raka kini dipandang seperti sarang penyakit yang membawa petaka ke seluruh desa. Dini sadar menjelang tengah malam. Gadis itu menangis sambil memeluk Raka erat. "Ada orang di dalam sumur, Kak," bisiknya gemetar. "Mereka menarik kakiku." Raka tak mampu menjawab. Kepalanya terasa penuh. Ketakutan, rasa bersalah dan kebingungan bercampur seperti badai dalam pikirannya. Setelah memastikan ibu dan adiknya tertidur, Raka duduk sendirian di ruang belakang rumah. Lampu minyak kecil di depannya menyala redup. Angin malam masuk lewat celah dinding, membawa aroma tanah basah dari luar. Saat itulah matanya tertuju pada lemari kayu tua peninggalan ayahnya. Lemari tersebut sudah lama terkunci. Sejak kecil, Raka dilarang membukanya. Ayahnya selalu marah jika ada yang menyentuh benda itu. Entah kenapa, malam ini rasa penasaran muncul begitu kuat. Raka mengambil linggis kecil lalu membongkar paksa gembok berkaratnya. Krak! Pintu lemari terbuka perlahan sambil mengeluarkan aroma lembab campur bau kertas tua. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian lusuh, keris kecil berbalut kain hitam, dan sebuah buku tebal bersampul kulit yang hampir hancur dimakan usia. Tangan Raka gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayahnya langsung terlihat jelas. "Jika suatu hari anakku membaca ini, berarti kutukan makam telah kembali." Napas Raka tercekak. Ia duduk perlahan lalu membaca setiap halaman dengan jantung berdegup keras. Isi buku itu seperti membuka pintu menuju masa lalu kelam keluarganya sendiri. Bertahun-tahun silam, ayah Raka pertama menjadi orang kaya di desa. Sawah luas, ternak banyak, uang tak pernah habis. Namun semua kekayaan itu bukan hasil kerja biasa, melainkan dari pesugihan kuburan tua. Raka membaca semakin cepat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ayahnya menemukan rahasia makam tersebut saat masih muda. Sama seperti dirinya, lelaki itu tergoda emas yang muncul setiap malam. Awalnya hanya mengambil sedikit, lalu terus bertambah hingga akhirnya terikat perjanjian dengan penunggu makam. Di dalam buku itu tertulis sesuatu yang membuat tubuh Raka membeku. Setiap keturunan darahku akan diwarisi kutukan jika perjanjian belum diputus. Raka menutup mulutnya sendiri. Tangannya mulai gemetar hebat. Semua kejadian selama ini ternyata bukan kebetulan. Ia seperti tikus yang berjalan masuk perangkap lama tanpa sadar. Halaman berikutnya berisi cerita yang lebih mengerikan. Ayahnya pernah mencoba menghentikan pesugihan tersebut. Ia membuang emas, membakar altar, bahkan meninggalkan desa selama bertahun-tahun. Namun penunggu makam terus mengikuti keluarganya seperti bayangan yang tak bisa dipisahkan dari tubuh. Korban mulai berjatuhan. Saudara jauh meninggal mendadak. Tetangga menghilang. Bahkan sahabat dekat ayahnya ditemukan tewas dekat kuburan tua. Semakin ayah Raka melawan, semakin besar kemarahan penunggu makam. Di halaman terakhir terdapat tulisan yang tampak dibuat terburu-buru. Tumbal terakhir harus berasal dari darah perjanjian. Raka membaca kalimat berikutnya dengan napas terhandan. "Aku memilih diriku sendiri."
Air mata mulai menggenang di mata Raka. Selama ini ia percaya ayahnya meninggal karena kecelakaan saat pergi ke kota. Namun kenyataannya berbeda. Ayahnya sengaja mengorbankan diri demi menghentikan kutukan itu. Tetapi ternyata semua itu gagal, sebab kini pesugihan tersebut kembali aktif melalui dirinya. Tiba-tiba, bruk! Suara keras terdengar dari arah dapur. Raka tersentak lalu menoleh kepat. Lampu minyak bergoyang hebat. Suasana rumah mendadak jauh lebih dingin. Perlahan, terdengar langkah kaki dari lorong belakang. Tok, tok, tok. Bunyi itu berat dan lambat seperti seseorang menyeret tubuhnya sendiri. Raka berdiri sambil menggenggam buku tua erat-erat. Siapa? Tak ada jawaban. Langkah tersebut terus mendekat. Tok, tok, tok. Lalu muncul sosok lelaki di ujung lorong gelap. Tubuhnya tinggi kurus dengan pakaian lusuh penuh lumpur. Kepalanya menunduk, sementara air hitam terus menetes dari ujung rambutnya. Raka membeku. Wajah lelaki itu perlahan terangkat, dan jantung Raka seakan berhenti berdetak. Itu wajah ayahnya. Pucat, mata kosong, kulitnya penuh tanah kuburan. Mulut lelaki itu bergerak pelan. Pergi dari desa ini. Suara itu terdengar berat seperti berasal dari dasar sumur. Raka mundur beberapa langkah dengan napas kacau. Ayah! Sosok itu menatapnya lama. Tatapannya dipenuhi kesedihan yang sulit dijelaskan. Dia belum selesai. Tiba-tiba, suara tawa panjang menggema dari luar rumah. Hahaha. Seluruh dinding kayu bergetar hebat. Angin dingin menerobos masuk hingga lampu minyak padam seketika. Gelap langsung menelan ruangan. Dan di tengah kegelapan itu, Raka mendengar suara ayahnya berbisik tepat di dekat telinganya. Penunggu makam sudah memilih penggantiku. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Langit di atas desa Karanggeneng tampak kelabu seperti kain kafan raksasa yang menggantung rendah. Setelah kemunculan sosok ayahnya semalam, Raka merasa hidupnya berubah semakin gelap. Rumah tua itu kini tak ubahnya seperti kandang penuh bayangan. Ia duduk termenung sambil memegang buku peninggalan ayahnya. Tulisan terakhir di halaman tua tersebut terus menghantui pikirannya. Penunggu makam sudah memilih penggantiku. Kalimat itu terasa seperti tali yang perlahan melilit lehernya. Di luar rumah, suasana desa semakin mencekam. Sejak kejadian di sumur, warga benar-benar menjauhi keluarga Raka. Tak ada lagi yang berani lewat depan rumah saat malam tiba. Bahkan suara azan maghrib pun terdengar sendu karena masjid mulai sepi. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada penyakit. Menjelang sore, Mbah Wiryo datang kembali. Wajah lelaki tua itu tampak jauh lebih tegang dibanding sebelumnya. Ia membawa tas kain hitam berisi dupa, bunga layu, dan beberapa benda aneh yang dibungkus kain merah. Waktunya hampir habis, ucapnya pelan. Raka menatap lelaki tua itu dengan mata lelah. Apa maksudnya? Mbah Wiryo duduk perlahan lalu membuka buku tua milik ayah Raka. Matanya menyapu tulisan-tulisan lusuh di dalamnya. Penunggu makam sudah terlalu kuat. Suasana rumah mendadak hening. Hanya suara kayu tua berderik pelan tertiup angin sore. Lanjut Mbah Wiryo lirih. Kalau dibiarkan, desa ini akan habis satu persatu. Raka menggenggam rambutnya frustrasi. Aku harus bagaimana? Lelaki tua itu menatap lurus ke arah Raka. Tatapannya berat seperti orang yang membawa kabar kematian. Hanya ada satu cara memutus perjanjian. Jantung Raka langsung berdegup lebih keras. Maksudmu, aku harus mati? Tak ada jawaban cepat. Namun sorot mata lelaki tua itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Raka tertawa kecil penuh putus asa. Suaranya terdengar hambar seperti ranting patah. Jadi selama ini aku cuma menunggu giliran. Pesugihan itu seperti rantai, kata Mbah Wiryo pelan. Kalau satu mata rantai tak diputus, kutukannya terus berjalan. Malam mulai turun perlahan. Kabut kembali memenuhi desa lebih tebal dibanding biasanya.
Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Pohon-pohon di sekitar rumah bergerak pelan, seperti sedang berbisik satu sama lain. Akhirnya Raka memutuskan pergi ke kuburan tua malam itu juga. Ia mengenakan jaket lusuh miliknya, lalu memasukkan buku ayahnya ke dalam tas kecil. Mbah Wiryo ikut berjalan di belakang sambil membawa obor dan tas kain hitam. Perjalanan menuju makam terasa menyeramkan. Tak ada suara hewan malam, tak ada desir jangkrik. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar di jalan berlumpur. Sesampainya di area kuburan, napas Raka langsung tertahan. Tempat itu berubah. Kabut hitam menggantung rendah di atas makam seperti asap dari neraka. Pohon beringin besar bergerak liar meski tak ada angin. Tanah di sekitar makam utama tampak retak-retak mengeluarkan cahaya kuning dari bawahnya. Dan emas, bongkahan emas berserakan di mana-mana. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Kilauannya menerangi area makam seperti lautan cahaya di tengah gelap malam. Pemandangan itu terasa indah sekaligus menjijikan, seolah kematian sedang memamerkan kekayaannya sendiri. Itu jebakan, bisik Mbah Wiryo. Raka melangkah pelan mendekati makam utama. Dadanya terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban seluruh dosa keluarganya. Tiba-tiba, bruk, tanah di dekat makam bergerak keras. Raka mundur cepat. Dari dalam retakan tanah muncul tangan-tangan pucat penuh lumpur. Jumlahnya puluhan. Jemarinya bergerak liar seperti cacing kelaparan yang mencium bau daging. Lalu suara tangisan terdengar dari bawah bumi. Pelan, menyayat, bercampur bisikan banyak orang. Kembalikan, lanjutkan perjanjian. Tumbal, tumbal. Raka menutup telinganya kuat-kuat, namun suara itu justru semakin jelas di kepalanya. Mbah Wiryo segera menaburkan bunga dan membakar dupa di depan makam. Asap putih mengepul tinggi, tetapi mendadak berubah asap hitam pekat. Itu tanda penunggunya sudah datang, gumam lelaki tua tersebut. Kabut bergerak cepat mengelilingi area makam. Lalu sosok tinggi muncul perlahan dari balik beringin. Tubuhnya kurus panjang seperti mayat yang dipaksa berdiri. Kulitnya hitam penuh tanah. Matanya menyala redup kekuningan seperti bar api hampir padam. Makhluk itu tersenyum lebar. Mulutnya robek sampai pipi. Raka merasakan lututnya melemas. Inikah penunggu makam, bisiknya pelan. Makhluk itu melangkah pelan mendekat sambil menyeret rantai berkarat. Suaranya berisik memecah sunyi malam. Krek, krek. Mbah Wiryo segera berteriak, "Sekarang Raka, tutup makamnya sebelum terlambat." Raka memandang lubang besar di depan makam utama. Dari dalamnya keluar cahaya emas menyilaukan, bercampur bau busuk tanah basah. Ia tahu, sekali masuk ke sana, hidupnya selesai. Namun sebelum Raka bergerak, terdengar suara perempuan dari belakang. "Jangan lakukan itu." Raka menoleh cepat. Ibunya berdiri di bawah pohon beringin dengan wajah pucat. Rambutnya berantakan tertiup angin malam. "Ibu." Perempuan tua itu berjalan perlahan mendekat. Namun sorot matanya terasa aneh. Bukan takut, bukan sedih, melainkan seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar terlalu lama. Mbah Wiryo langsung membeku. "Kau," bisiknya pelan. Ibunya Raka tersenyum tipis. Dan tepat saat petir menyambar langit, perempuan itu berkata dengan suara dingin, "Kalau Raka mati, pesugihan ini akan berakhir." Petir menyambar langit tepat setelah ucapan ibunya menggema di area kuburan tua. Cahaya putih sesaat menerangi seluruh makam, memperlihatkan wajah perempuan itu dengan jelas. Tatapannya dingin, tak ada rasa takut, tak ada kesedihan. Wajah yang selama ini terlihat rapuh kini berubah seperti topeng seseorang yang menyimpan rahasia gelap puluhan tahun. Raka mundur perlahan. Apa maksud ibu? Suaranya bergetar. Kabut hitam terus berputar di sekitar makam. Penunggu kuburan berdiri diam sambil memperhatikan mereka seperti hewan lapar menunggu mangsa saling menghancurkan. Ibunya tersenyum tipis. "Karena kaulah penerus perjanjian ini." Kalimat itu menghantam kepala Raka lebih keras dibanding suara petir. Mbah Wiryo menggenggam tongkatnya erat. "Aku sudah curiga sejak lama.
Gumam lelaki tua itu pelan. Raka menoleh bingung. "Ibu, tahu semua ini?" Perempuan tua tersebut tertawa lirih. Suaranya pelan tetapi terasa lebih menyeramkan dibanding tangisan di bawah makam. "Tahu," katanya perlahan. "Akulah yang menjaga pesugihan ini tetap hidup." Dunia Raka seperti runtuh seketika. Angin malam meniup pohon beringin keras-keras hingga rantingnya bergerak liar seperti tangan raksasa yang menari di atas kematian. "Ibunya bohong," bisik Raka lemah. Namun perempuan itu melangkah mendekat sambil menatap emas berserakan di tanah. "Semua kekayaan keluarga kita berasal dari tempat ini." Raka teringat buku ayahnya, ucapan terakhir lelaki itu. Semua kepinan rahasia mulai menyatu seperti potongan kaca tajam. "Ayah ingin menghentikan kutukan itu," lanjut ibunya. "Tapi dia terlalu lemah." Wajah Raka pucat. "Jadi, kematian ayah, aku yang membiarkannya pergi ke makam malam itu." Suasana mendadak terasa jauh lebih dingin. Mbah Wiryo menutup mata sesaat seperti menahan marah. "Kau menyerahkan suamimu sendiri." Perempuan tua itu tak menjawab langsung. Tatapannya justru berubah tajam. "Kalau pesugihan berhenti, kita kembali miskin. Kalian tahu bagaimana rasanya hidup kelaparan, dihina orang sekampung, tidak punya apa-apa." Suaranya pecah penuh emosi. Emas itu menyelamatkan keluarga ini. Raka menggeling pelan. Air matanya mulai jatuh. Dengan mengorbankan orang lain. Perempuan itu mendekat semakin dekat sampai wajah mereka hanya berjarak beberapa langkah. "Dunia selalu meminta korban," bisiknya dingin. "Orang miskin cuma tidak sadar mereka juga sedang dijadikan tumbal setiap hari." Kalimat itu seperti racun yang merambat perlahan ke kepala Raka. Tiba-tiba, tanah makam bergetar keras. Brok! Puluhan tangan pucat kembali muncul dari bawah kubur. Suara tangisan memenuhi udara malam. Penunggu makam bergerak perlahan mendekati mereka sambil menyeret rantai panjang berkarat. "Krek! Krek!" Mbah Wiryo berteriak cepat. Dia mau mengambil tumbal sekarang. Ibunya Raka mendadak berdiri di depan makhluk itu. Aneh. Makhluk menyeramkan tersebut justru menundukkan kepala perlahan, seperti memberi hormat. Dan saat itulah kenyataan paling mengerikan terungkap. "Ibu?" Nafas Raka tercekak. Perempuan tua itu menoleh sambil tersenyum tipis. "Sudah puluhan tahun aku menjadi penjaga perjanjian ini." Tubuh Raka melemas. Selama ini ibunya bukan korban, bukan orang lemah, melainkan bagian dari kutukan itu sendiri. "Orang-orang yang hilang," gumam Raka lirih. "Aku yang memilih mereka." Suara perempuan itu terdengar tenang seperti seseorang yang sedang membicarakan hal biasa. Mata Raka dipenuhi air mata dan amarah bercampur jadi satu. Dadanya terasa sesak seperti ditimpa batu besar. "Bayu, Jono, Pak Darmo, mereka hanya harga kecil untuk kehidupan yang layak." Kalimat itu menghancurkan sisa rasa percaya dalam diri Raka. Petir kembali menyambar. Kilatan cahaya memperlihatkan wajah penunggu makam yang kini tersenyum lebar di belakang ibunya. Makhluk itu perlahan mengangkat tangan panjangnya ke arah Raka. "Sekarang giliranmu," bisik ibunya pelan. Namun sesuatu dalam diri Raka akhirnya berubah. Rasa takut yang selama ini mengikatnya mendadak hilang, berganti kemarahan panas seperti api membakar hutan kering. Dengan nafas berat, Raka mengambil obor milik Mbah Wiryo. Tatapannya lurus menuju altar batu di dekat pohon beringin. Kalau semua ini dimulai dari sana, maka semuanya harus berakhir malam ini. Ibunya langsung berteriak panik, "Jangan!" Tetapi Raka sudah berlari. Penunggu makam mengaum keras, suara mengerikan itu mengguncangkan seluruh area kuburan. Tangan-tangan dari tanah bergerak liar mencoba menangkap kaki Raka. Namun pemuda itu terus maju. Ia melempar obor ke altar tua. Wush! Api langsung membesar membakar kain sesajen dan ukiran kuno di batu hitam. Cahaya merah menyala menerangi kuburan seperti neraka terbuka. Penunggu makam menjerit keras, tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Ibunya menatap api dengan wajah penuh ketakutan. Tidak, tidak! Tanah kuburan mendadak runtuh. Retakan besar terbuka tepat di bawah altar. Raka memandang ibunya dengan mata basah. Ini akhir semuanya.
Sebelum perempuan itu sempat lari, tanah di bawah kakinya amblas. Tubuhnya jatuh ke dalam lubang bersama bongkahan emas yang berserakan. Jeritannya menggema panjang di tengah kobaran api. Penunggu makam ikut terseret ke dalam retakan sambil mengeluarkan suara mengerikan yang membuat selangit seolah bergetar. Lalu, brak, tanah menutup kembali. Sunyi. Hanya suara api kecil dan hujan yang mulai turun perlahan. Kuburan tua akhirnya kembali diam. Beberapa bulan kemudian, desa Karanggenenang perlahan pulih. Tak ada lagi orang hilang, tak ada suara tangisan malam. Pohon beringin di tengah makam pun mati mengering, seperti sesuatu telah dicabut dari akarnya. Namun suatu sore, seorang anak kecil yang sedang bermain dekat area kuburan melihat cahaya aneh dari dalam tanah. Ia berjongkok pelan, matanya membesar. Di sela retakan kecil dekat makam lama, terlihat bongkahan emas baru berkilau redup terkena cahaya matahari senja.